ini gratis-gratis saja. Kita hidup di dunia ini nggak gratis, Bapak Ibu. Kita hidup di dunia ini juga harus bayar. Dengan apa? Amal ibadah kita. Maka ada ibadah wajib. Ibadah wajib itu pembayar. Ustadz, mengamati kisah Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena hanya melanggar larangan Allah, bahwasanya ini di dalam Al-Quran. Begitu besarnya akibat daripada melanggar larangan Allah. Iya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, manusia-manusia sekarang ini, termasuk saya, kok begitu berani banyak menantang perintah Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, memang kita ini luar biasa manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah. Kelebihannya memang di samping ada nafsu, ada akalnya. Nafsu ini yang selalu membuat menggebu-gebu. Dan nafsu ini yang terkadang bisa menjatuhkan kita ke jurang kenistaan dan kesesatan. Maka ada namanya nafsul mutmainnah, ada nafsu yang disebut dengan amaratun bisu. Ya. Syaitan laknatullah yang diciptakan oleh Allah juga dari golongan jin maupun manusia selalu merongrong nafsu kita ini untuk cenderung kepada keburukan. Dan memang manusia ini kecenderungannya seperti itu. Sehingga sampai-sampai kadang-kadang sudah banyak hal-hal yang disampaikan demi untuk kebaikan dan kemaslahatan hanya dianggap angin lalu saja. Dan peristiwa ini tidak hanya pada kita ini saja sekarang ini, Pak Haji. Dari semenjak Nabi Adam, umatnya dulu sampai pada nabi-nabi terdahulu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hingga bahkan kisahnya umat-umat durhaka yang nggak mau dengar para nabi rasul itu dibalikkan oleh Allah kampungnya, negerinya. Pun sampai sekarang contohnya sudah ada, tapi juga tidak mau untuk berbuat baik, mendengarkan atau menjalankan ajaran Allah. Banyak orang Islam tapi nggak sholat. Banyak orang Islam tapi nggak puasa, seperti saya sebutkan di atas tadi. Merasa nggak memiliki kerugian ataupun menganggap bahwa hidup ini gratis-gratis saja. Kita hidup di dunia ini nggak gratis, Bapak Ibu. Kita hidup di dunia ini juga harus bayar. Dengan apa? Amal ibadah kita. Maka ada ibadah wajib. Ibadah wajib itu pembayar hutang. Dan pembayar hutang itu nggak cukup kalau cuma hanya sholat 5 waktu sehari semalam, puasa bulan Ramadan, kemudian bayar zakat sudah cukup haul nisab, haji bagi yang mampu, nggak cukup. Maka disuruh dan dianjurkan untuk melaksanakan amal-amal ibadah sunnah. Maka oleh karena itu kita harus senantiasa bermohon kepada Allah setiap saat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau berikan kepadaku sebuah hal yang menutupi dari keinginanku untuk beribadah. Jangan Kau cabut hatiku untuk senantiasa selalu dekat denganmu. La tuzigh qulubana. Jangan Kau cabut hatiku, ya Allah. Setelah Engkau berikan hidayah kepadaku, ya Allah. Kita ingin kalau kita sudah cinta sama Allah, kalau kita sudah memang dekat dengan Allah, jangan dicabut hidayah itu gitu. Itu keinginan kita. Sehingga kita bisa berjalan dengan istiqomah dalam ibadah. Setidaknya kita berusaha mampu untuk menambahi ibadah-ibadah. Tapi ingat, dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita tetap berada dalam ujian cobaan Allah. Kita tetap berada dalam ujian dan cobaan Allah. Pasti banyaklah hal-hal yang menggoda, hal-hal yang membuat kita bisa terperdaya. Itulah memang setan sebagai musuh kita. Maka kita senantiasa harus selalu
banyakkan zikir kita kepada Allah, banyakkan amal ibadah kita kepada Allah, banyakkan kebaikan kita kepada Allah. Semoga mudah-mudahan itu bisa mengarahkan kita untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah. Itu saja Pak Haji.